Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aranti dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan lisan tentang Kerajaan Sumatera, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Menjelang akhir abad ke-15, arus penjajahan barat ke timur semakin derasnya, terutama penjajahan barat Kristen terhadap timur Islam. Nafsu untuk mendapatkan harta yang banyak dengan cara haram telah mendorong orang-orang Eropa untuk berlomba-lomba ke dunia timur, terutama sekali setelah Columbus menemukan benua Amerika dan Vasco da Gama menginjakkan kakinya ke India. Di antara bangsa Eropa, Kristen yang pada saat itu sangat haus tanah jajahannya, yaitu Portugis, di mana setelah mereka dapat merampok Goa di India, mata penjajahannya diincarkan ke Malaka. Sehingga Malaka pada tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Portugis mengatur rencana tahap demi tahap. Langkah yang diambilnya yaitu mengirim pasukan-pasukannya ke daerah-daerah pesisir untuk melakukan perpecahan atau menimbulkan kekacauan dalam negeri, sehingga menimbulkan pihak-pihak untuk menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan investasi. Menjelang akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, Portugis telah dapat memaksakan penjajahan kepada raja-raja seperti Kerajaan Islam Jaya, Kerajaan Islam Pider pada abad ke-14, dan Samudra Pasir. Dalam wilayah kerajaan itulah mereka mendirikan kantor dagang dan menempatkan pasukannya. Dalam kondisi seperti itulah muncul seorang tokoh untuk mempersatukan dari 6 kerajaan, diantaranya yaitu Perlak, Samudra Pasai, Tamiang, Pidie, Indrapurba, dan Indrajaya. Maka pada tahun 1514, Ali Muhyiddin Syah dilantik sebagai sultan di Kerajaan Aceh Darussalam, yang daerahnya wilayahnya meliputi Aru sampai ke Pancu di pantai utara, di Jaya sampai ke Barus di pantai barat, dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Beliau terus menetapkan satu tekad untuk mengusir Portugis dari seluruh daratan pantai Sumatera Utara. Terjadilah beberapa kali pertempuran antara tentara Portugis, diantaranya pada tahun 1521, 1526, 1528, dan 1542 Masehi. Dalam pertempuran-pertempuran di berbagai medan, dapat dicatat bahwa armada Portugis telah benar-benar dihancurkan dan banyak perwira tingginya mati, karena seperti Laksana Jorge de Brito dan Simon de Souza. Setelah selesai membersihkan negara dari penjajahan yang datang dari luar maupun pengacu dari dalam, dan setelah meletakkan fondasi yang kuat untuk Kerajaan Aceh Darussalam, dan setelah menciptakan bendera kerajaan yang bernama Alam Zulfikar atau bendera cap pedang dan yang berwarna merah darah dan pedang putih yang membelintang di atasnya, maka setelah itu Sultan Ali Muhyiddin Syah meninggal dan berpulang ke Rahmatullah pada hari Selasa tanggal 12 Zulhijjah 936 Hijriah atau 7 Agustus 1530 Masehi. Pada masa Sultan Ali Muhyiddin Syah, Sultan Alauddin Riayat Syah II, Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Perkasa Alam Syah, dan Sultan Sri Ratu Tajul Alam Safriyatun Johan berdaulat adalah dikenal sebagai zaman gemilang. Setelah itu, masa suramnya pun terus menurun. Kerajaan Aceh Darussalam menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Ada 31 raja yang pernah memerintah, dan raja terakhirnya adalah Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah pada tahun 1870 sampai 1904 Masehi. Sultan Aceh yang terakhir setelah berperang selama 29 tahun dan ditawan oleh Belanda, dia tidak pernah menyerahkan kedaulatan negaranya. Itulah penjelasan singkat tentang terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.